ابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس Ta'ala kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala kita hari ini kita bahas kaji baru terkait masih persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Fadailul Syami Ramadana Ainda Ulama'i Syadikina. Keutamaan puasa Ramadan menurut ulama terdahulu. Ya, ini udah masuk amalan puasa. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdal mustafirin, hamdan yu'asi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Kita awali sebelum taklim dengan toharo, zikir, istighfar di bulan baik mubarakah ini Sya'ban. Sama-sama syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi atini mahabataka wa marifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nabi isbat. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha ya Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanafus, tarik, tahan, akfa, tarik, tahan, anfus, akfa, tarik, simpan, tahan, akfa, lepas. Ila hadininya sholih wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah wadidullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna kala kulli syai'in qadir takdir hajatina pasangiyat. Wa khususan baru ya Nur Muhammad khususan ilaruhi Nabi Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa musinin al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa niku saban aminkan saja. Allahumma ya jal ma'ni wala yumani alaika ya jal jalali wal ikram ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazin wajarul mustadzirin wa amanul qaibin. Allahumma in kunta katabtani indaka ampi ummi kitabi syai'an aw marhuman aw tawrudan aw tumtaran alaila fi rizqi wamhu. Allahumma fi badladika syakawati wa hiraman Patardi waktu tari rizki wa atsbini idaka fi umiri kitabi syaidan marjukon muwafaqan lil khairat fa innaka qulta wa qulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal mudajali ala nabiyyikal mursali yamul Allahumma yashau wa istibuhu wa indahu umul kitabi ilahi bitajali adami fi lailatin nisfi sya'ban syahri syabanil muqarramil lati farqi fi aqula amrin hakim fayubram isrif anni munalabalai wa ma'alamu wa ma'alam wa anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa quludatam lisani ya qauli ya Allah ya Rabb. Lapangkan untuk dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini baik pentaklim maupun yang ditalimi agar bisa memahami perkataan dan taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih bisa diberi waktu untuk datang berthalabul ilmi di bulan mulia ini, mubarakah di tempat mulia ini. Hadirin jemaah Ikhwan Akhwat rahimakumullah, baik yang mengaji secara talaki langsung maupun Ikhwan Akhwat yang mengaji secara tidak langsung, termasuk guru kita Sohibil Qadilah Lamando. Anda muliakan rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir coba membahas bab baru terkait persiapan kita Ramadan, masih masuk sebentar lagi ke Sya'ban. Fadailul syamil Ramadana ainda ulamai syadikina. Keutamaan puasa Ramadan menurut ulama terdahulu ya. Nah, ini terkait pendalaman lagi puasa-puasa kita. Ingat puasa kita tidak puasa secara syariat saja tapi juga secara puasa hakikat. Amma ba'du, ibadah puasa sudah jelas ya, merupakan amaliyah ibadah wajib yang sudah lama ada. Sebelum perintah syariat puasa Ramadan pada masa-masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam rukun Islam, ibadah puasa itu menempati urutan ketiga setelah syahadat kan ya. Tadi sudah kita melakukan syahadat dan mendirikan sholat. Jadi sebelum masa Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam melakukan puasa sama, tapi lamanya beda 40 hari ya. Nabi Musa itu 40 hari. Sampai saat ini kaum Yahudi terah dari nasab Nabi Musa itu tetap mengerjakan puasa walaupun tidak ada ketentuan khusus ya dalam hal puasa mereka, seperti puasa selama seminggu itu sering dilakukan khusus kaum Yahudi, seperti puasa selama seminggu untuk sebetulnya dia sandarkan kepada mengenang kehancuran Yerusalem ya. Puasa hari ke-10 juga ada pada bulan 7 menurut perhitungan mereka. Dan berpuasa sampai malam, berbeda waktunya. Malam masih puasa juga dia.
Karena itu menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri ya dari makan, minum, berjimak disertai niat yang ikhlas karena Allah. Khususnya umat Islam niatnya karena Allah puasa itu. Yang maha mulia, yang maha agung, yang maha perkasa. Karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, serta kecemerlangan dari diri kita sebagai makhluk, dari percampuran dengan keburukan dan akhlak tercela yang ada pada diri, nanti disucikan di puasa itu. Karena itu ibadah puasa kan mempunyai dua tantangan yang sangat berat nih, ya. Jadi nggak bisa digampangin ya, makanya persiapannya lama, ulama-ulama dulu itu. Sehingga menyebabkan orang-orang yang berpuasa hanya akan terjerumus kalau tidak dipahami, diilmui, dan akan terjebak pada haus dan lapar saja. Itu dijelaskan di hadis Nabi ya. Jadi jika seorang yang berpuasa tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, yang khusus ya nafsu faraj, nafsu birahi, dan yang kedua nafsu lapar, maka puasanya sia-sia, kosong. Ya, jelas itu. Ini udah banyak dibahas sebetulnya. Tapi Anda ingatkan kembali, ya. Kita kutip dari yang lebih dalam lagi, itu berada pada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Di sana ada puasa lahir dan puasa batin. Jahiran wa batinan. Nah, kita ini harus puasa demikian, jahiran wa batinan, tidak puasa seperti kebanyakan awam. Karena itu puasa memiliki dua dimensi ya. Ada dimensi lahir dan ada dimensi ruhani atau batin. Puasa lahir adalah puasa yang standarnya ilmu fikih, standarnya ilmu syariat. Itu banyak yang diamalkan nanti bagi orang-orang awam. Sedangkan puasa batin atau puasa sering disebut standar ilmu hakikat. Ilmu hakikat itu ilmu mengolah hati atau dikenal dengan ilmu tasawuf secara umum. Jadi ada puasa tasawuf, ya, bagi orang-orang khusus tentunya. Ya. Kalau kita mau mengilmuinya memang itu puasa kita harus betul-betul benar. Karenanya dalam kitab Ihya Ulumuddin bab keterangan tentang puasa dari Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan ada syarat untuk menjalani puasa Ramadan secara lahir dan ada syarat untuk menjalani puasa Ramadan secara batin. Jadi untuk terpenuhi syarat puasa lahir adalah dengan menjalankan aspek syariat tentang puasa. Semua banyak yang tahu nih, seperti berniat. Kalau nggak niat ya kacau juga nih. Tidak makan setelah niat, tidak minum. Nah, ini ada kekhususan bagi anak muda ya, nah, anak remaja yang belum nikah nih. Hindari masturbasi ya, itu batal tuh. Tidak berhubungan suami istri di siang hari untuk yang sudah berkeluarga dan lainnya. Ya. Sementara untuk mendapatkan derajat puasa yang lebih dalam lagi atau lebih tinggi lagi atau secara batin, harus niat puasanya karena Allah, mengendalikan nafsu-nafsu yang ada dalam organ tubuh seluruhnya. Munajat, zikrullah diperkuat kalau puasa hakikat itu. Nah, bila perlu mereka itu tidak berbaur dengan masyarakat umum atau yang disebut berkalwat kan gitu. Nah, itu puasa yang lebih khusus. Nah, sayangnya puasa yang khusus ini sering dilakukan orang-orang yang udah bau tanah aja ya gitu. Nah, ini celakanya ya. Padahal syarat puasa itu jahirun wa batinan. Ada di Quran itu ya. Karena akan dapat percuma aja kita. Umumnya hikmahnya dapat puasa secara standar syariat itu dapat kesehatan aja. Kalau Allah berkehendak mungkin dapat kemuliaan juga sebetulnya ya. Wallahu a'lam. Jadi tidak diperdebatkan, memang puasa itu kan hakikatnya tubuh kita yang kita puasakan itu banyak pengaruhnya pada faktor batin ya. Niat itu berbahaya kalau kita tidak luruskan dengan menahan yang baik. Dan sudah itu puasa yang lebih hakikat itu memelihara takwa. Takwa itu harus dipelihara. Tentunya kepada Allah. Karenanya Fadailur Ramadan judul ini. Artinya keutamaan Ramadan
menurut ulama-ulama terdahulu kaitannya dengan puasa khusus batinan atau ilmu tasawuf. Dengan memahami cara pandang ulama terdahulu terkait puasa Ramadan, kita bisa menjalani ibadah puasa dengan lebih benar, ya, lebih sempurna. Jadi salah satu keutamaannya adalah, ini gampangnya dulu ya, ini sering tidak dipahami, kepekaan terhadap rasa lapar. Harus peka itu, karena mungkin kemarin puasa itu lapar hilang. Nah, kita timbulkan secara batin. Kalau kita menahan, harus peka rasa lapar itu. Walaupun kita nggak lapar. Ada orang bisa menahan sampai sore kok. Sampai malam bahkan. Ya. Kepekaan rasa lapar itu nggak timbul. Puasa membantu kita merasakan bagaimana penderitaan orang miskin. Itu kepekaan orang lapar. Ya. Yang kekurangan makanan. Banyak. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita untuk gimana? Lebih menghormati makanan. Ya. Itu karunia Allah. Ya, kita bisa makan. Hormati makanan itu. Ketika berpuasa, makanan yang biasanya sepele, apa kira-kira? Yang sepele. Pisang goreng. Apalagi? Air putih. Ya. Betul kan? Kalau nggak puasa kan sepele itu. Pas puasa gimana ngeliat pisang goreng? Oh, ya kan? Nah di situ kita bisa menghargai hal yang sepele tadi. Karenanya Rasulullah SAW memuji Ramadan dengan hal-hal yang lumrah dan wajar. Jangan terlalu yang aneh dulu ya. Kepekaan kita terhadap lapar aja makanan yang nggak ada nih. Ya. Karena dalam hadis disebutkan orang yang berpuasa insya Allah dengan menahan yang benar diilmui akan meraih 2 kegembiraan kata Nabi, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ada yang menyebut berhari raya. Ya, ada secara hakikat kegembiraan bertemu dengan Robnya, itu ya. Nah, itu terkait dengan Mikrajul Mukminin. Jadi kegembiraan ketika bertemu Rabbnya, Nabi Muhammad SAW menunjukkan betapa kebutuhan pokok manusia. Ya, ini juga diawali sebetulnya kebutuhan pokoknya apa sih Pak? Ini yang dasar dulu, yang wajar dulu deh. Kebutuhan pokok kita makan. Lisya ini farhatani, farhatun indah fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Hadis nih sahih. Kebahagiaan ketika berbuka. Ini kaitannya dengan makanan. Ya. Padahal itu cuman diiming-iming tuh. Pas kita udah makan sedikit aja udah enggak ini lagi, makanya tahan. Jangan berlebihan. Di situ ada titik rohaninya loh. Kebahagiaan ketika berbuka sebelum berbuka. Itu bahagia tuh. Bentar lagi 5 menit lagi gitu gini. Ya, ya. Dan kegembiraan ketika bertemu Rabbnya. Ya. Jadi kegembiraan yang dirasakan saat berbuka puasa atau berhari raya, meskipun tanpa harta atau kemewahan, ini kan menunjukkan betapa berharganya setiap suapan makanan. Nah ya, kita menghargai kepekaan di situ. Dalam lapar orang lain banyak yang lapar. Hal ini mengajarkan kita apa? Titik poinnya. Bisa bersyukur secara benar. Ya, pas kita makan kita bisa bersyukur. Otomatis tuh. Nah, itu kepekaan. Syukur itu nggak mudah loh. Syukur sering kaitannya dengan keberhasilan. Nah, padahal syukur kaitannya dengan kepekaan. Ya, itu udah luar biasa. Atas nikmat makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya gini deh, masih bisa menggigit walaupun giginya udah ompong seperti yang duduk ini. Alhamdulillah, kan gitu ya. Ya.
Antum yang muda-muda ini masih bisa mengunyah, kok masih nggak alhamdulillah ya. Ini kacau nih. Ya. Ingat di puasa itu ada kepekaan spiritualnya ya. Seiring umat Islam menjalankan puasa pada bulan Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukannya. Kita masuki Syaban ini, kita dalami lagi. Tepatlah untuk mengkaji dulu waktu kita lebih dalam terkait keutamaan Ramadan, tentunya dalam sisi yang berbeda ya. Kalau secara syariat insya Allah udah banyak tahu deh, banyak bukunya ya. Ramadan memiliki keutamaan yang penting diketahui oleh umat Islam. Antum selalu mengingatkan itu ya, karena itu mubarakah bulannya, ada 3 ya, Rajab, Syaban, Ramadan. Dengan merujuk pandangan ulama-ulama terdahulu ya. Bagi seseorang yang menjalankan amalan ibadah puasa nanti dengan lebih benar, insya Allah kita akan bisa lebih terasa ya. Tentu bisa menjalankannya setelah memahami cara pandang ulama terdahulu ya. Terkait puasa Ramadan tadi ya. Puasa Ramadan ternyata itu bisa membuat seseorang, ingat, puasa Ramadan itu ternyata bisa membuat seseorang lebih kuat. Nah, ini kita luruskan dulu, yang wajar aja dulu ya. Padahal kalau dipahami banyak orang, puasa menyebabkan tubuh menjadi lemas dan kurang kan, seolah-olah menjadi sakit. Makanya semangat beraktivitas jadi turun puasa itu. Sebetulnya kalau rohani kita kuat, itu dengan menahan lebih kuat. Percaya nggak? Antum kuat itu karena diuji dengan masalah dulu. Iya kan? Badan sehat itu karena nggak sembarangan makan loh. Betul kan? Maka badan lebih kuat. Ya. Pokoknya gini deh, puasa Ramadan ikutin aja dah aturan Tuhan. Maka badan antum sehat. Nggak ketemu penyakit gitu aja deh. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana menyepelekan puasa karena faktornya kerjanya sibuk gitu, capek. Wah, ini kacau nih. Di bulan Syaban itu ada perang loh. Di Madinah. Itu Nabi menyuruh nggak puasa. Maka ada puasa Syaban. Selama masih mengikuti Syaban puasa, wajib perang. Jangan tinggalkan puasa. Karena kemenangan itu waktu berpuasa. Ya. Secara logika kita puasa itu lemes kan. Padahal hakikatnya puasa itu menambah kekuatan. Ya. Maka tidak heran banyak orang yang pas puasa aja karena nggak pakai pengalaman rohani, pas puasa kesannya jadi malasnya ditimbulkan. Ya kan? Dalam melakukan hal apapun saat berpuasa ini jadi malas deh. Bukti bahwa puasa itu bisa membuat seorang kuat itu apa sih? Sebenarnya berdasarkan pengalaman rohani loh. Dengan talabul ilmi. Nanti antum merasakan kok puasa tambah enak badannya. Seseorang yang berpuasa dari setelah subuh hingga maghrib tidak makan dan juga tidak minum, secara nalar ya, akan menjadikan seorang lemes kan? Itu jangan dinawaitukan. Nah, sebenarnya kata Nabi itu lebih kuat loh daripada yang tidak berpuasa. Tetapi nyatanya banyak orang Islam kuat melakukannya itu kan, puasa itu kan. Tanya itu ketika seorang berpuasa dan datang waktunya buka, kemudian ia hanya makan 1 kurma aja. Antum makan sedikit aja. Teguk air putih sedikit. Maka senyatanya nih, dia memiliki kekuatan yang sama dengan orang yang makannya full. Perhatikan tuh. Jadi seperti di setting bro tuh. Sama itu kekuatannya. Jadi itulah ada kemukjizatan yang kita sadari. Makanya hati-hati. 5 sempurna, kadang-kala 10 sempurna ya pas mau buka kolak, kolang kaling, apalagi.
tempe, tahu penuh tuh. Ya. Ujungnya yang dimakan semut loh. Nggak kemakan. Percayalah. Karena pas satu kali aja itu udah hilang tuh semua tuh. Bener nggak? Nah, itu rahasianya aneh ya. Ya. Ya jadi pahamilah yang wajar dulu dari puasa ya. Karena di situ ada pengalaman rohani. Dahulu di zaman Nabi ketika didapati perang khususnya di bulan Sya'ban, umat Islam yang berpuasa Sya'ban yang disebut perang Bani Mustalik ya. Itu pada bulan Sya'ban. Dengan orang-orang Madinah, nggak orang Mekah. Ya. Bani Mustalik itu ada di Madinah. Ya. Diharuskan tetap jihad itu, walaupun dalam keadaan berpuasa. Nggak ada alasan, karena sedang tidak makan, enggan mau melawan. Ya. Khususnya, gua lapar nih, jangan melawan orang yang orang yang perutnya penuh, nanti kamu kalah. Salah itu, salah itu. Itu ada hadisnya tuh. Jadi demikian, karena pada hakikatnya orang yang berpuasa memiliki kekuatan yang cukup tanpa kita menyadarinya. Kita sering disetting oleh pikiran menjadi lemes. Bahkan sama dengan mereka yang tidak berpuasa. Ya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW tetap memerintahkan para sahabatnya untuk berjihad perang dalam keadaan puasa. Bayangin perang itu kan tenaga itu luar biasa ya. Ada yang jalan, ada yang naik kuda ya. Puasa tuh. Sebab Nabi yakin bahwa umatnya dengan berpuasa ditimbulkan kekuatan, terutama kekuatan yang tidak dia sadarinya, walaupun sedang menahan dalam makanan. Jadi sebenarnya membuat orang lebih kuat bukan untuk malas-malasan, apalagi seorang muslim yang taat tanpa sedikit pun mengeluh saat berpuasa. Ya, jadi hakikatnya banyak banget, hikmahnya banyak banget. Puasa kalau dipahami dengan diilmu secara benar, secara banyak sisi hakikatnya, maka segala masalah kita dianggap lalu aja tuh. Ketawa aja kita. Jadi kalau dia galaunya kelewatan, yang bujang-bujang ini puasanya nggak benar tuh. Itu aja kuncinya. Pasti puasanya nggak benar. Iya. Puasa itu standarnya bukan makan dan menahan minum aja nggak. Itu puasa awam. Ya. Jadi dalam mengeluh nggak ada deh kalau puasanya benar. Walaupun antum dalam keadaan aktivitas bekerja menguras tenaga, nggak akan deh bermasalah. Karenanya ada istilah kan, tidurnya orang berpuasa bernilai ibadah, makna itu. Ini harus dimaknai hadis ini secara benar. Ini hadis sahih loh. Namus syaumi ibadatun wasumtuhu tasbihun wa amalihi muda'afun wa du'awuhu mustajabun wa danbuhu makfurun. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih. Amal ibadahnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan. Dan dosanya diampuni. Hadis riwayat Baihaqi. Di antara kelebihan Ramadan, bulan Ramadan, kita memohon mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan disampaikan waktu kita. Itu ada kalimat di bulan Ramadan, itu kenanya di bulan Ramadan loh. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu kenanya di bulan Ramadan, bukan Syaban. Paham ya? Jatuhnya. Ya. Kita pahami sedikit dulu, wajar aja lah ya. Yang namanya tidur memiliki keistimewaan tersendiri di bulan Ramadan, gitu aja. Dijadikan ibadah. Ya. Nah, ini takutnya, nah udah tidur aja lah. Nah, kan kacau nih ya. Gini nih. Ada keistimewaan dari sudut ilmu, semisal dipandang dari sisi ilmu usul fikih ya. Nah,
Seorang yang tidur berarti di saat yang sama tidak melakukan maksiat kepada Allah. Gimana mau melakukan maksiat kalau tidur? Ayo. Mikir ngeres aja nggak ada. Kalau antum tidur gibah ada nggak? Berpikir berniat mau maksiat ada nggak? Enggak. Tapi tidur bener ya? Ada. Itu dari usul fikih aja udah dapat kita pemahaman. Maka jadi ibadah. Ibadah tertinggi itu. Dalam arti orang tersebut meninggalkan perbuatan dosa. Ada berfaedah lagi. Udah tambah nyaman, kita nggak bisa membuat dosa kan? Dapat pahala lagi. Ya. Namun tak jarang hadis tadi itu yang antum sebutkan tadi itu dipolitisasi oleh sebagian masyarakat. Di sini karena nggak ngerti hadis. Sebagai pembenaran bersikap malas-malas. Bukan begitu. Pas puasa ini nih ibadah nih tidur aja deh kayak puasa ular. Pagi sore tidur aja deh. Ini kacau nih. Itu mempolitisasi hadis tadi. Ya kan? Dan banyak tidur saat menjalankan puasa di bulan Ramadan. Filosofinya gimana sih? Di mana-mana orang tidur itu tidak mencuri, itu filosofinya. Gimana mau tidur bisa mencuri? Ya, tidak menggibah, tidak gosip, tidak melihat hal yang maksiat kan? Jadi tidur punya nilai positif kan? Yaitu meninggalkan kemungkaran. Karenanya puasa tasawuf itu seumur hidup. Tidur jadi ibadah. Nah itu hakikatnya. Meninggalkan semua keburukan itu waktu kapan? Itu tidur kan? Bangun aja sedikit walaupun kita berdoa. Masuk juga nggak yang aneh? Masuk Pak. Maka sebelum tidur sebaiknya di bulan puasa Ramadan itu ada nilai tertinggi, ada petunjuk. Kalau mengikuti aturan kesucian, berwudu. Anu ajarin kemarin kan? Gimana kita pasrah seperti mayat. Badan ngadap kiblat, ada wudhu, dibaca doanya, nah, bisa jadi petunjuk tuh. Nah itu nilai ibadahnya sudah dapat petunjuk di samping pahala yang tinggi. Ya. Itu pun kalau kita dalam tuntunan tidur itu tidak dikaitkan karena badan lemes ya. Bukan, tidur itu seperti ilham. Saya harus tidur. Kalau udah banyak dosa, kejoliman, saya akan berpikir tidur. Coba orang yang nafsunya tinggi, kadang-kala dengan berwudu belum mempan, masih marah juga. Sudah itu sholat enggak juga mempan. Jadi obatnya apa? Minum Bekadon, tidur dia. Gitu. Nah, tapi nggak boleh begitu kan? Nah, makanya kalau dia tidur dengan yang tidur, ilmu tidur itu termasuk ilmu wakat Pak. Berat nanti. Ngajarin lah ya. Ilmu wakat itu tidak ada embel-embel 8 jam 10 jam. Beda waktunya. Walaupun di hitungan dunia itu hanya 5 menit, tapi di hitungan kesempurnaan itu udah sama dengan 8 jam. Ya. Udah jelas tidak akan melakukan keburukan. Hakikat tidur insya Allah lain waktu untuk bahas. Karenanya poin terakhir aja ya secara ruhani. Tidur itu ayat Allah. Tidur itu ayat Allah. Berarti tidur itu petunjuk. Karena tidur ya baik malam maupun siang itu ayat Allah. Di sana ada tanda kekuasaan Allah. Aduh berat juga nih memahaminya semakna nalar. Ketika manusia ditakdirkan tidur malam maupun tidur siang, maka itu anugerah. Banyak orang yang tidak bisa tidur harus minum obat tertentu, banyak kan? Nah, di dalam dunia medis tidur itu apa Pak? Obat paling sempurna daripada obat kimia. Umumnya orang sakit karena nggak bisa tidur, karena kurang istirahat. Nah ilmu tidur itu tinggi Pak.
Karena tidur itu obat. Obat dari Allah. Betul nggak? Tidur itu obat. Terapi penyembuhan. Itu tidur. Nggak heran kan kalau dokter sering meminta pasiennya untuk istirahat dan tidur yang cukup. Sering nggak? Nah, agar metabolisme tubuh kembali normal, ya kan? Tidur kan, nggak minum obat kan? Kekurangan tidur gimana? Gangguan di kepala dan otot, otomatis. Kelebihan tidur, gangguan di kepala di otot juga. Jadi ada ilmunya, ada takarannya. Kenapa dianggap tanda kekuasaan Allah? Karena ada petunjuknya. Seringkali pakar kesehatan bicara gini, pasiennya kurang istirahat dan bisa menyebabkan sakit. Berarti tidur adalah asyifa. Ada ilmunya. Ada obat menghilangkan penyakit. Walaupun minum obat sehebat-hebatnya, buatan orang Yahudi, buatan Amerika, semanjur-manjurnya, tapi antum gak tidur, mempan gak obat itu? Bohong, Pak. Gak mempan. Jadi kalau tidurnya gak cukup, gak rutin, gak ada aturannya, minum obat sehebat apapun juga gak mempan deh. Ya kan? Akan berdampak seandainya antum tidur. Jadi logikanya tidur yang utama, lalu dibantu obat itu yang terbaik. Kan gitu ya. Jadi mana dulu yang penting? Tidur itu tadi. Maka jadi ibadah. Salah satu keyakinan umat Islam, umat Muslim, pada malam nisfu Sya'ban atau malam tanggal 15 Sya'ban adalah segala takdir, ketetapan yang sifatnya baik terkait rezeki, usia, prestasi, jodoh, itu ditulis sama Allah setahun ke depan dengan buku catatan takdir masing-masing manusia. Itu dicatat sama Allah untuk tahun ke depan. Hati-hati di Sya'ban tuh, dicatat tuh, ya. Sebab itu dianjurkan untuk melakukan amalan, permohonan, klaim kepada Allah supaya jangan dicatat takdir buruk. Oh, Sya'ban. Jadi Sya'ban itu doanya mohon deh jangan ada takdir buruk. Ya. Apakah boleh meminta? Ya boleh. Kalau takdirnya misalnya hari tahun besok belum juga dapat jodoh, mintalah. Tahun ini dapat jodoh, tahun ini dapat kerja, kan gitu. Itu Sya'ban letaknya. Dianjurkan memperbanyak amalan tadi. Khususnya di malam tersebut sampai masuk Ramadan. Isinya gitu. Orang muslim dianjurkan memperbanyak doa tadi, merubah takdir. Termasuk doa agar dihindarkan dari takdir-takdir yang buruk. Makanya doa anu kan sering dibaca itu isinya. Ya. Nah, antum bonceng aja tadi kan. Anu udah memohon terus tahun untuk antum tuh. Makanya kalau besok ada yang klaim, nah misalnya bulan setelah hari raya ini ada yang sakit di mana, antum ketawain aja. Iya kan? Kan nggak bisa diulang nunggu waktu lagi Ramadan ya kalau ketemu. Oh. Insya Allah takdir-takdir yang tercatat setelah dimohonkan pada Sya'ban itu berkat rahmat Allah akan dirubah menjadi takdir yang baik. Dasarnya mana yang Andung sampaikan ini? Itu bukan hadis, Quran, wahyu. Nah ini banyak yang nggak tahu lah tuh. Bahwa Sya'ban itu merubah takdir itu Quran, wahyu dari Allah. Supaya antum lebih paham ya. Jadi serius. Kan masih ada nih waktu kita, masih panjang nih. Minta merubah takdir kita. Adukan 59 ayat 3 dan 4. Baca Ikhwan. Itu dia dasarnya. Adukan. Ayatnya 59 tuh. Suratnya ayatnya 3 dan 4.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Ayat berapa tuh? Adukan 3 dan 4. Adukan itu surat 59. Inna anjalnahu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Coba renungkan tuh. Ayat itu benar nggak merubah takdir? Diturunkan, diberkahi, diturunkan tuh. Sesungguhnya kami adalah yang pemberi peringatan. Hati-hati. Di sana aku catat takdir antum. Peringatannya itu akan diturunkan di malam Sya'ban. Di dalam dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Betul kan? Ayo. Nah, antum ngajarin sekali-kali jadi mufasir. Mentafsirkan Quran itu perlu kehalusan hati, kebersihan hati. Kalau enggak kemana-mana nanti pikirannya. Ya. Jadi sekarang yakin enggak? Waktunya tepat sekali untuk merubah takdir antum yang jelek. Yakin enggak? Ini yakin sampai hakul ya? Jelas yakin, yang ngasih petunjuk Allah kok. Ya udah amalinnya kita contoh ulama lama. Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, doanya udah dibaca tuh. Udah nungser. Ya udah mumpung ada sisa itu baca. Ya, baca. Mau ngamalin nggak? Nggak perlu datang ke Andung deh. Urusan Pak Abbas, urusan Aceh Endra nggak akan deh. Datang ke sini deh, selesai sendiri itu. Udah baca, kan udah nungser tuh. Andung yakin nggak ada yang baca, nggak tersir. Panjang ayatnya. Ya 11 bulan ya panjang lah. Kan itu untuk 11. Iya kan? Penting ya, udah poinnya itu ya. Anung tidak akan menyebutkan lagi ya. Doa merubah takdir ada dasarnya, ada ayatnya kan, ada hadisnya. Udah Anung jelaskan amalannya. Kita mencontoh kepada para wali kan. Betul kan amalannya kan? Kan nggak ditunjukin detail doanya kan? Kita menukil dari para wali dijamin kebenarannya karena dia dekat dengan Allah kan? Udah jelas amalannya ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan mau mengamalin ya. Maksa andong. Ini dakwah amar ma'ruf. Kalau antum ingin berubah, jadi itu perintah. Ya. رمضان تجلى وابتسم